Salam Patunggilan. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan seluruh warga GKJW dimanapun berada. Saat ini kita akan bersama-sama ikuti ibadah minggu yang akan diselenggarakan oleh GKJW Jemaat Bongsorejo. GKJW Jemaat Bongsorejo berada di wilayah Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Mari kita ibadah bersama-sama kami. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan. Selamat hari Minggu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai Bapak Ibu Saudara serta anak-anak warga Gereja Kristen Jawi Wetan. Ibadah hari ini 5 Juli 2020 adalah ibadah Pekan Anak yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Tri Kridaningsih dan Majelis Jemaat Bongsorejo. Ibadah masih dilakukan di rumah masing-masing dengan menggunakan tata ibadah khusus yang disiapkan oleh DPAR. Jemaat dipersilakan berdiri. Hari ini kita melaksanakan ibadah Pekan Anak GKJW. Anak adalah anugerah dari Allah. Mereka ada di tengah-tengah keluarga, bertumbuh, berkembang, dan menjadi dewasa. Mereka generasi penerus gereja yang harus selalu dibina dan dididik dalam kasih Kristus. Kini marilah bersama anak-anak kita menghadap dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita pujikan Kidung Ria 11, Datang ke Hadirat Tuhan, kita nyanyikan 2 kali. Ku
Kita bersama masuk di dalam votum dan salam. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah dengan sukacita. Datanglah ke pelatarannya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita, dan punya Dialah kita. Dengan penuh syukur kami datang kepada Tuhan bersama anak-anak kami, sebab diberikannya pengharapan bagi kami. Dengan sukacita bersama ayah bunda, kami datang kepada Tuhan, sebab besar kasih setianya. Marilah kita bernyanyi dan bermazmur, menaikkan doa dan puji-pujian, sebab Allah Maha Baik, kasih setianya sepanjang masa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus turunlah atas saudara-saudara semua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema Pekan Anak dalam tahun 2020 adalah berduri tapi wangi. Dan tema di dalam minggu ini adalah iman dihayati dan diajarkan sejak dini sebagai laku hidup. Mari kita bersama menyambut dengan nyanyian Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita juga tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, minggu ini kita bersama mari memohon pengampunan kepada Tuhan dengan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 27 yang demikian. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, dengan hati yang tulus, mari kita menyadari dan menyesali dosa serta kesalahan yang telah kita ungkapkan melalui pujian Kidung Jemaat 467. Jadi
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berbahagialah setiap pribadi kita yang memperoleh pengampunan dari Tuhan dan kita menerima berita anugerah dari Tuhan melalui sabdanya yang demikian. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saudara-saudara kita ungkapkan dengan sukacita atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 184. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum bersama-sama kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, terlebih dulu kita mohon terang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Hati kami merindukan sapaan firman-Mu ya Tuhan. Karena hanya firman-Mu saja yang memberikan kekuatan kepada kami, menuntun kami ke jalan yang benar, bahkan membawa kepada kehidupan kami yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Untuk itu ya Tuhan, bukalah pintu hati kami dan terangilah, agar melalui pemberitaan firman-Mu, kami satu persatu dikuatkan untuk mengerti, memahami dengan benar apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Terlebih kami dikuatkan dan dimampukan untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Ibu Pendeta Tri Kridaningsih, yang Engkau pakai sebagai perantara firman-Mu, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar kehendak dan maksud-Mu benar-benar sampai ke dalam hati kami masing-masing. Untuk itu ya Tuhan, berbicaralah, karena kami satu persatu, jemaat-Mu, bersedia untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari kesaksian Injil Matius, pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 sampai yang ke-30, yang demikian firman Tuhan. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi,
Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara setiap kita yang setia membaca firman Tuhan dan terlebih melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, semoga hari ini kita tetap sehat. Saudara-saudara yang terkasih, ada salah satu kuliner terkenal di Jombang, yaitu nasi kikil. Nah, salah satu penjual nasi kikil yang terkenal di Jombang yaitu nasi kikil merah kesukaan presiden kita, yaitu almarhum Gus Dur. Warung nasi kikil ini dirintis oleh mendiang neneknya itu sejak tahun 1995. Dan sampai sekarang pada generasi yang ketiga mereka bisa meneruskan bisnis ini. Tentu rasa kikil, sayurnya, pilihan lauknya itu menjadi salah satu nilai plus dari tempat makan tersebut. Bagaimana bisa turun-temurun bisnis ini dari generasi ke generasi, tantangan, pelanggan, situasi tertentu, apalagi dalam kondisi seperti ini. Tentu itu juga tidak mudah. Mempercayakan masakan tersebut sampai ke generasi berikutnya, tentu itu juga tidak mudah. Apakah selama bertahun-tahun ke depan juga akan mempunyai nilai cita rasa yang sama enaknya? Nah, itu juga tidak pasti. Tetapi yang jelas bahwa sampai saat ini nasi kikil itu masih terus bertahan dengan cita rasa yang menggiurkan. Saudara-saudara, itu adalah salah satu contoh, yaitu dari ketidakpastian. Bapak Ibu yang terkasih, tidak jarang bahwa kita ingin segala sesuatu itu bisa berjalan dengan pasti dalam hidup ini. Kita ingin masa depan itu pasti. Makanan besok mau makan apa, kalau bisa sudah ada, itu pasti. Dan apalagi sekarang bagi orang tua serta anak-anak juga mempersiapkan, melanjutkan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, padahal tidak ada segala sesuatu yang pasti dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kita akan menjalani hidup yang tidak pasti ini? Pertama, kita perlu mempunyai niat. Nah, niat percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar dilakukan ketika ada sesuatu yang mau dicapai. Percaya kepada Tuhan dilakukan sebagai jalan hidup. Ketika jalan di depan tampak benderang dan pasti atau penuh tanda tanya dan misteri, ketika iman telah menjadi jalan hidupnya, yakni karena telah diniatkan untuk percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tanda apapun yang diberikan oleh Tuhan tampak persis seperti yang kita minta atau berbeda, tampak menakjubkan atau tampak biasa saja. Nah, maka sebagai orang beriman itu pasti akan mengerti bahwa itu adalah karya Tuhan. Kira-kira kalau dalam sederhananya itu, orang yang beriman percaya kepada Tuhan, itu akan mengerti bahwa Tuhan itu menjawab doanya melalui cara apapun. Tetapi kebalikannya, percaya kepada Tuhan jika tidak diniatkan sejak awal,
Maka apapun yang ditunjukkan Tuhan untuk menyayangi manusia, menolong manusia, menjawab doa apapun, tentu itu akan berlalu begitu saja. Bahkan bila Tuhan sendiri pun yang datang menjumpai dan menolong, ya itu juga akan berlalu begitu saja, tidak dirasakan. Sebab memang sedari awal sudah tidak ada niat untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi poinnya saudara-saudara, bukan hanya sekedar Allah itu memberikan tanda, tetapi adalah bagaimana saya panjenengan itu bisa beriman. Bagaimana anak-anak ini juga tetap percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi. Hari ini Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar bahwa beriman kepada Tuhan adalah mempunyai niat dan melakukan kepada anak-anak kita. Niat memperkenalkan dan mengajarkan kepada anak-anak, melatih diri untuk memiliki niatan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan tetap melangkah dengan percaya kepada Tuhan. Percaya bukan setengah-setengah, tetapi adalah dengan sepenuh hati kepada Tuhan, dan itu bukan hanya spontan, tetapi diajarkan sejak dini kepada anak-anak dan cucu-cucu kita semuanya. Terus dan terus ketika anak masih di dalam kandungan sampai dewasa, orang tua, keluarga, gereja, masyarakat itu juga akan berproses dari niat memperkenalkan Tuhan Yesus sampai melakukan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, bahwa apapun tandanya, siapapun yang dipakainya, bagaimanapun kondisi kita, karya kasih Tuhan itu tetap akan melegakan dan dapat kita rasakan. Harapan kita bisa jadi tidak terkabul, tapi bukan berarti kita berhenti berdoa. Firman Tuhan di dalam ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Maksudnya adalah bahwa ada banyak hal dalam kehidupan kita yang berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan tidak bisa dipastikan perubahannya. Tetapi saudara-saudara, bahwa apapun yang terjadi, itu jangan sampai mempengaruhi rasa percaya saya, Bapak Ibu, anak-anak semuanya kepada Tuhan. Ketika memetik bunga mawar, yang pohonnya itu berduri, tapi karena sebuah kebutuhan, maka juga pasti akan dipetik bunga mawar itu, meskipun itu berduri. Bunga mawar yang harum, demikian juga dengan bunga melati yang putih, yang juga harum. Saudara-saudara, anak-anak kita mengikut dan melakukan setiap ajarannya, kita semua sebagai warga dewasa, kiranya keharuman seperti mawar, keharuman seperti melati, itu semerbak dirasakan oleh sekitarnya. Mempunyai niat dan melakukan ajaran Kristus dalam segala kondisi, itulah beriman kepada Yesus. Amin. Mari kita bersama mengambil saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk berdiri.
bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan kita mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada dasar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 44 ayat 9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Pasamuan Jawi 379 bait 1 dan 2. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu, jagalah dan tuntunlah kami ya Tuhan, hingga pada akhirnya kami bisa bertumbuh dan menjadi pribadi yang taat, takut, dan berkenan di hadapan-Mu. Berilah kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kegiatan dan aktivitas kami dengan sewajarnya. Bantulah kami ya Tuhan, dalam setiap menekuni tugas dan kewajiban kami, baik di rumah maupun di sekolah, dengan penuh semangat dan sukacita. Tuhan, tak lupa kami juga mendoakan kedua orang tua kami. Berkatilah mereka, berikanlah mereka kesabaran dalam mendidik kami. Berikanlah mereka kebijaksanaan dalam memimpin keluarga kami. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, dan semangat dalam menafkahi kami. Berilah kami rezeki yang secukupnya, dan jauhkanlah kedua orang tua kami dari segala macam mara bahaya dan malapetaka.
Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang menempuh pendidikan di sekolah. Tuhan, berkatilah kami. Tuhan, tuntunlah kami. Berikan kami kepandaian, kelancaran, dan ketekunan dalam menuntut ilmu. Kami semua tahu ya Tuhan, bahwa sistem pendidikan ini sangat terganggu di tengah masa pandemi COVID Corona ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun sekolah dapat membantu kami, agar dapat menerima ilmu, walaupun di tengah masa pandemi Corona ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati gereja kami. Engkau berkati setiap apa yang dilakukan gereja kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk para majelis gereja kami, Tuhan. Engkau berkati satu-satu dari mereka yang melakukan pelayanan. Tak lupa, kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan gereja kami, Tuhan. Semoga kami bisa selalu melakukan pelayanan walaupun di tengah pandemi ini. Kami berdoa untuk pelayanan yang kami lakukan, Tuhan. Semoga apa yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Inilah kami dengan segala kekurangan kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, setiap hal yang kami rasakan adalah berkat Tuhan. Demikian juga ketika saat ini kami memberikan persembahan ini. Berkatilah persembahan kami, Tuhan. Demikian juga terima kasih atas setiap berkat kesehatan, berkat materi, kebahagiaan, dan juga yang lainnya. Bapa yang Maha Kasih, semua kami merindukan bahwa pandemik ini juga akan segera berakhir. Oleh karena itu, mampukanlah kami untuk tetap disiplin di dalam menjaga kesehatan. Ajarilah kami untuk tetap juga peduli kepada sesama. Kuatkanlah kami semua, terlebih di dalam menyambut era new normal. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Seluruh doa ini kami serahkan hanya kepadamu, di dalam nama Allah Bapa yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Saudara-saudara, mari kita bersama undur dari peribadatan ini. Mari melanjutkan kehidupan bersama anak-anak, anugerah Tuhan yang diberkati dengan kemampuan, keunikan, dan talenta masing-masing. Juga bersama orang tua dalam kasih sayangnya. Serta kita semua sebagai anggota keluarga Kristus dengan teguh
dan penuh syukur. Mari kita pujikan Kidung Ria nomor 1, Aku Anak GKJW. Mari kita bersama menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Yesus Kristus Sang Putra, dan penyertaan Roh Kudus, tinggallah atas saudara-saudara semua. Amin. Kita bersama menyanyikan Bapa terima kasih.